Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Putri dengan NIM 2502021020567. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dengan program studi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang analisis kesehatan bank. Di sini saya mengambil contoh Bank Nusantara Digital, di mana bank ini merupakan bank fiktif. Tujuan presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen perbankan. Baik, di sini agenda hari ini fokus analisa saya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada profil bank, yang kedua ada kebijakan manajemen kredit, yang ketiga ada laporan keuangan dan rasio NPL, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada jasa digital banking. Di bagian pertama ini ada profil Bank Nusantara Digital. Bank Nusantara Digital ini merupakan bank umum konvensional berbasis digital, virtual, atau fiktif. Dengan segmennya itu UMKM dan retail. Kegiatan usahanya itu menghimpun dana, menyalurkan kredit, dan menyediakan jasa pembayaran digital seperti KRIS dan BIFES. Data mengacu pada statistik OJK dan Bank Indonesia. Namun, data keuangan ini bersifat ilustratif. Lalu di sini ada kebijakan manajemen kredit. Kebijakan manajemen kredit Bank Nusantara Digital ini mencangkup 3 hal. Yang pertama itu ada penilaian kelayakan debitur dengan prinsip 5C, yang diperkaya data digital, pengelolaan risiko lewat credit scoring AI, dan monitoring rutin, serta penanganan kredit bermasalah secara berjenjang, yaitu hasil NPL gross terjaga di 1,8%, jauh di bawah batas aman OJK sebesar 5%. Lalu di sini ada laporan keuangan. Secara ringkas, total aset Bank Nusantara Digital itu sebesar 45 triliun rupiah. Liabilitasnya itu sebesar 39,8 triliun dan modalnya itu sebesar 5,2 triliun. Dana pihak ketiga terhimpun 35 triliun. Kredit tersalur 28 triliun dan laba bersih itu sekitar 620 miliar rupiah. Rasio modal terhadap aset sekitar itu 11,6%, menandakan struktur permodalan yang kuat. Lalu di sini ada rasio NPL. Rasio yang saya pilih adalah NPL, hasil bagi kredit bermasalah dengan total kredit. Hasilnya 1,8%, jauh di bawah batas aman OJK 5%. Jika digabung dengan aspek permodalan, likuiditas, dan rentabilitas, seluruhnya menunjukkan kondisi baik, sehingga Bank Nusantara Digital dapat dikategorikan baik atau sehat. Lalu di sini ada jasa digital banking paling digunakan. Layanan digital paling banyak dipakai untuk Bank Nusantara Digital ini yaitu seperti mobile banking, KRIS, dan BIFES. Jasa ini menyumbang pendapatan fee-based sekitar 480 miliar rupiah per tahun, sekitar 19% dari pendanaan operasional, sekaligus mempercepat transaksi nasabah dan memperkaya data kredit scoring bank. Lalu di sini juga pada Bank Nusantara Digital itu terdapat resiko dan strategi digital bank. Resiko utamanya itu yaitu ada cyber dan fraud, yaitu peretasan atau phishing. Yang kedua ada gangguan sistem atau downtime, dan yang terakhir ada kebocoran data dan privasi nasabah. Lalu rekomendasi strateginya itu adalah perkuat keamanan cyber, yaitu dengan deteksi fraud AI atau autentifikasi berlapis. Dan yang terakhir ada edukasi literasi digital nasabah berkelanjutan. Baik, di sini ada kesimpulan di mana Bank Nusantara Digital itu dikategorikan sebagai bank sehat. Kebijakan kredit prudent menjaga NPL rendah sekitar 1,8%, jauh di bawah batas OJK. Lalu yang kedua ada kondisi keuangannya solid, yaitu asetnya sebesar 45 triliun, laba bersihnya sebesar 620 miliar. Dan yang terakhir ada digital banking, jadi tulang punggung layanan sekaligus sumber pendapatan baru. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.